warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Batin Nasir, Bapak-Bapak dan teman-teman narasumber yang saya hormati. Pertanyaan yang dimunculkan tadi itu menarik. Apa masalah utama di Indonesia hari ini? Dan tambahannya sebenarnya konteksnya. Apa sejarah perjalanannya? Yang menarik, tadi saudara sahabat Fadlizon sudah menjelaskan. Juga Cak Imin menjelaskan tentang sejarah. Ada peran di situ. Yang menarik, dari tadi kita menggunakan kata mayoritas. Menarik nih. Ya. Para pendiri republik ini sadar bahwa mayoritas secara kategori agama adalah umat Islam. Ya. Tetapi para pendiri republik ini tidak pernah menggunakan kata mayoritas minoritas di dalam mengatur republik ini. Jadi tidak ada gunakan. Karena itu saya pernah mengatakan republik ini tidak didirikan untuk minoritas. Tidak didirikan untuk mayoritas. Didirikan untuk setiap anak bangsa Indonesia. Dan republik ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas. Tidak dilindungi minoritas. Tapi melindungi setiap anak bangsa. Tidak ada kata mayoritas, minoritas di dalam konstitusi kita. Di dalam pembukaan kita. Dan di dalam perdebatan-perdebatan. Artinya apa? Artinya tokoh-tokoh yang waktu itu berjuang dan banyak diantaranya adalah kalau dalam kategorisasi sekarang adalah tokoh umat Islam. Mereka menginginkan sebuah negara baru, republik, di mana di sana ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Itunya arahnya ke sana. Ya. Mereka adalah orang-orang yang berlatar belakang, kalau bicara umat, adalah tokoh-tokoh umat waktu itu. Saya contoh. Tapi mereka tampilnya dengan gagasan untuk bangsa. Walaupun mereka tahu secara kualifikasi mereka mayoritas. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa keadilan untuk semua. Dan representasi kebangsaan. Agus Salim kurang apa kalau ditanya tokoh keislamannya? Tokoh Syarikat Islam. Dalam perjalanan karirnya, beliau kalau dibilang dalam perjuangan, selalu sebagai bagian dari perjuangan umat Islam, Bapak diplomasi Indonesia, ketika berdiplomasi keluar, beliau membawa Indonesia sebagai bangsa seluruhnya. Tidak bicara mayoritas. Tidak mayoritas. Jenderal Sudirman, guru sekolah Muhammadiyah. Yang kemudian nih, kita ini sering menganggap kalau guru itu tidak bisa tegas. Ada enggak yang berani bilang kalau Jenderal Sudirman tidak tegas? Ini adalah seorang guru yang menjadi panglima besar. Dan kalau lihat latar belakangnya, ini adalah tokoh Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang dengan resolusi jihadnya, resolusi jihad, kalau dibaca hari ini kalimatnya, kata-kata resolusi jihad, barangkali orang keder itu. Itu ditulis tahun 45. Resolusi jihad ya. Resolusi jihad. Apa yang kemudian yang sekarang diperingati sebagai Hari Santri, menggerakkan semua. Idiom yang digunakan, diksinya adalah diksi idiom-idiom keislaman untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Jadi, saya melihat kontribusi itu diwujudkan di dalam sebuah semangat bahwa umat Islam hadir berperan untuk seluruh bangsa Indonesia. Itu semangatnya dari awal. Terima kasih, bagus sekali. Bukan untuk umat Islam saja, Itu untuk semua. juga ya? Loh, kalau dulu berbicaranya hanya Islam, maka dia akan bicara mayoritas saja. Tidak. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dengan itu baca sejarahnya. Lalu apa masalah kita sekarang kemudian? Semangat itu dibangun, keinginan keadilan sosial, 73 tahun kemudian, yang terjadi adalah sebuah negeri dengan ketimpangan yang merata. Ketimpangan di berbagai sektor. Ya. Minimal, timpang antara yang kaya dan miskin, antara yang berpendidikan tak berpendidikan, antara yang bekerja tak bekerja, antara yang di kota dan di pedesaan, antara yang di Jawa dan di pulau lain. Ya. Ketimpangan-ketimpangan itu yang kemudian hari ini menjadi masalah terbesar kita. Karena itu, kemudian ketika orang membicarakan dulu umat Islam, tidak bicara mayoritas minoritas, tidak bicara. Ketika ketimpangan-ketimpangan itu muncul, menjadi pertanyaan. Sekarang mayoritas penguasaan aset pada siapa? Minoritas penguasaan aset pada siapa? Mayoritas penguasaan dan banyak hal ini. Jadi pertanyaan, dari sisi jumlah
dalam artian orang, dan dari sisi jumlah dalam artian penguasaan ekonomi jadi masalah. Ya. Nah, di sini menurut saya fokus kita adalah kembali ke titik azimatnya, yaitu ketika Republik didirikan semangatnya menghadirkan keadilan sosial. Lalu ada gangguan nih dikit, yang tadi diingat, kalau pembangunan itu ada 3, bangun politik, bangun ekonomi, dan bangun hukum. Ya. Yang satu adalah bangunan ekonomi, satu demokrasi, yang satu rule of law. Ya. 2 kita sudah ada. Ekonomi udah, demokrasi sudah. Nah, PR kita terbesar ini kepastian hukum. Ini yang kemudian implikasinya pada persoalan-persoalan seperti kriminalisasi, seperti ada proses-proses. Kenapa? Karena kepastian hukum. Ini yang sebenarnya bisa kita bahas ketika merespon apa yang disampaikan oleh Ustadz Zaitun, Pak Tiar, dan tadi dengan Pak Tony. Ya. Kalau kita lihat tentang fenomena sekarang, kasus-kasus hukum, kemudian soal benar tidak sih ketimpangan itu sebenarnya terjadi, tidak sih ketimpangan itu. Kemudian soal pemahaman sejarah, itu luas sekali. Ya. PR kita terbesar saya rasa adalah membuat sejarah. Buat sejarah. Iya. Menoreh. Memahami sejarah itu penting. Menguasai sejarah itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah membuat sejarah baru bagi umat Islam Indonesia. Ini harus kita buat. Ya. Harus bikin sejarah. Ya. Di masa ini, kita berada di dalam situasi di mana menginginkan agar bisa berperan lebih besar. Bisa berkontribusi lebih besar. Karena itu, kontribusinya akan punya dampak kepada kesejahteraannya, kepemilikannya, dan lain-lain. Karena itu, saya melihat PR besar di kita. Tadi bicara tentang ketimpangan, itu bukan mengecilkan yang sekarang besar, tapi membesarkan yang sekarang kecil. Di situ yang harus kita lakukan. Yang sudah besar, besar. Loh, itu bisa berperan seluruh dunia kok. Tapi yang sekarang kecil ini, itu yang harus didorong. Saya sekarang sedang mengurusi Jakarta nih. Ketika saya bicara ketimpangan, bagi orang yang bertanggung jawab urusan Jakarta, ini di depan mata ini. Ya. Di depan mata. Jadi Banyak PR ya. banyak PR, dan begitu ditanya ketimpangan masuk kampung-kampung, maka ya di sana proporsinya ya sama seperti proporsi penduduk Indonesia. Mayoritas yang miskin ya seperti penduduk di mana-mana, ya proporsional. Datang ke kampung, kalau di Jakarta ini penduduknya 87% Muslim, ya di situ sekitar 90% lebih pasti Muslim. Ya. Karena itu, apa yang saya meneruskan disampaikan Cak Imin tadi. Cak Imin tadi meneruskan analoginya Ya. Pak Anies Mata tentang supir dan penumpang. Maka penting bagi para penumpang untuk bisa nyetir, kan begitu. Oh, ini pesan Betul ya, yang itu? menarik nih. Kan Pak Prabowo bisa nyetir. Meskipun tadi beliau juga menyampaikan tidak harus jadi supir. Nah. Mendampingi supir pun boleh gitu. Oke, Kan begitu, jadi kan? dilakukan. Mendampingi supir pun boleh gitu. Pak ya. Karena kepepet. Karena memang ada pilot dan co-pilot gitu. Iya, iya. Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Tapi sebenarnya kan substansi pesannya menarik dan bagus. Substansinya adalah kemampuan itu yang harus ditingkatkan. Kemampuan itu. Sehingga ketika kita berbicara tentang ketimpangan terdidik dan tidak terdidik, yang tidak terdidik siapa? Persentasenya yang paling banyak siapa? Ketika yang bekerja dan tidak bekerja siapa? Yang paling besar siapa? Jadi, saya melihat kalau kita ingin memajukan umat Islam, ingin memajukan, maka kita memajukan agenda-agenda utama bangsa, otomatis itu akan membereskan persoalan di umat Islam. Otomatis kita Luar menyelesaikan. biasa. Pasti. Kenapa? Lah, yang proporsi terbesarnya adalah umat Islam. Ya. Justru di sini menurut saya penariknya para pendiri Republik. Para pendiri Republik ini, tadi kita sebut nama-nama itu. Ketika Ki Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan resolusi jihad, Ya. kan beliau tidak mengatakan ini untuk semata-mata umat Islam Indonesia merdeka, kan tidak. Ya. Betul saja. Kan untuk semua otomatis mendapatkan. Ya. Ketika Agus Salim memimpin delegasi diplomasi, itu bahasa-bahasanya ada bahasa keindonesiaan. Ya. Di sini menurut saya tantangan besar kita sekarang. Jadi saya melihat hari ini umat Islam harus secara serius mengangkat persoalan-persoalan yang senyatanya berdampak kepada kesehariannya. Ya. Pendidikan,
lapangan pekerjaan, kesehatan. Infrastruktur itu penting, Ya. tapi infrastrukturnya bukan hanya infrastruktur besar. Ya. Air bersih, Ya. air bersih mendasar sekali. Ya. Jadi saya membayangkan ke depan, kalau fokus kita juga memberikan keseriusan bahwa proses politik itu bukan hanya untuk mendapatkan kekuasaan, tapi proses politik itu adalah untuk menggunakan kekuasaan bagi kemaslahatan seluruh bangsa. Di situ proses politik itu. Sehingga ketika umat Islam berpolitik untuk menghasilkan sesuatu, untuk mendapatkan perubahan. Lihat apa yang terjadi di Turki. Ya. Fenomena di Turki. Luar biasa. Kenapa orang seperti Presiden Erdogan disegani, diikuti, meskipun belum tentu secara ideologi setuju dengan Erdogan. Tapi ketika ditanya, Anda mau pilih, saya pilih dia saja. Saya tidak cocok. Kelompok sekuler Turki itu belum tentu nyaman dengan kepemimpinan dia. Ya. Tetapi dia sebagai pemimpin yang membawa aspirasi umat Islam, dalam tanda kutip santri lah kalau bahasa kita di sini, Ya. kaum santrinya di sana, dia berhasil membereskan persoalan-persoalan mendasar. Nah, ini tadi bisa seperti sampaikan sebelumnya, ini akan membuat umat Islam merasa keterlibatan dalam proses politik ini memberikan hasil, dan bahwa kehadiran umat Islam di dalam politik itu tidak menjadi semata-mata rebutan kekuasaan. Kalau rebutan kekuasaan yang diceritakan oleh Bung Fadlizon, kalau rebutan kekuasaan, maka saat itu ngotot Ki Bagus Hadikusumo tidak akan berubah. Tidak akan. Kenapa? Tapi mereka sadar bahwa ini bukan semata-mata secara simbolik. Secara simbolik itu hadir Islam dengan 7 kata di dalam Piagam Jakarta. Dan kita perlu garis bawahi bahwa sila yang menjadi sila pertama kita, yang tadi disebut, ini mencerminkan sebuah spirit tauhid yang barangkali sulit cari negara demokrasi manapun yang tidak berdasar agama dengan spirit tauhid seperti kita. Nggak ada. Nggak ada. Tauhid itu hadir dan ini tidak muncul di tempat lain. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa, itu jelas kata Esa itu. Ya. Ini menggambarkan bahwa mereka menginginkan sebuah negara yang menghadirkan, nih yang katakan mereka, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah, terlibat dalam perdamaian dunia. Itu 4. Ya. 4 itu yang mau dihadirkan. Jadi, apapun identitas-identitasnya, mereka bilang, oke dah, yang identitas kita pinggirkan dulu. Tapi 4 inilah kita menghadirkan. Ya. Nah, sekarang menurut saya, ini PR kita. Bahwa perjuangan politik bukan untuk menempatkan semata-mata, sehingga merasa alhamdulillah ada yang sama. Seperti disampaikan, orang milih itu 2. Karena sesuatu yang dia merasa sama, Ya. dan sesuatu yang dia harapkan. Ya. Sama itu bisa jenis kelamin, bisa agama, bisa suku, bisa kebiasaan, macam-macam, Ya. kesamaan. Tetapi kita sudah harus melampaui itu. Ya. Dan saya melihat bangsa Indonesia hari ini sudah makin siap, dan umat Islam sudah menunjukkan kematangannya berdemokrasi. Ya. Tadi Ustadz Jazir menyebut bahwa kita mengalami krisis kepemimpinan. Kemudian Pak Anwar Abbas menyebut soal keadilan ekonomi. Tadi Ustadz Tony menggarisbawahi soal kiblatnya harus sama, ya. Saya ingin komentari 3 ini langsung dalam sebuah jawaban. Gini, Sambil konsep ke depan yang sudah dipahami. kameranya ada banyak insya Allah. Ya. Bisa lihat sana sini. Gini, Ustaz Jazir, rasanya kita tidak krisis kepemimpinan. Banyak pemimpin. Karena pemimpin itu siapa sih? Imam itu disebut imam hanya dan jika hanya ada makmum. Oke. Kalau dia berdiri sholat sendirian, tidak bisa imam. Begitu ada satu orang ikut, maka dia langsung disebut imam. Pemimpin itu syaratnya diikuti secara sukarela. Yang kita krisis itu adalah pemegang otoritas. Banyak pemimpin tapi tidak punya otoritas untuk tanda tangan. Tidak punya. Pemimpinnya banyak. Kenapa? Diikuti sukarela.
Anda disebut pemimpin jika kata-kata Anda, perbuatan Anda diikuti secara sukarela, maka Anda adalah pemimpin. Tapi pemegang otoritas, dialah yang punya hak untuk tanda tangan. Untuk tanda tangan apa? Alokasi sumber daya. Nah, ini yang nomor kedua nih. Alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya. Jadi ketika tadi kita berbicara, yang besar biar besar, yang kecil dibesarkan. Maka kita membutuhkan pemegang otoritas yang sumber dayanya dipakai untuk membela yang kecil, mengangkat yang di bawah, memberikan kesempatan kepada yang di bawah. Lah untuk apa Anda diberikan kesempatan tanda tangan jika tanda tangan yang Anda miliki itu tidak dipakai untuk janji konstitusi kita, melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan. Jadi yang disebut sebagai pemimpin, pemegang otoritas, itu adalah arahnya, kiblatnya konstitusi. Seorang pemimpin di Republik ini, pemegang otoritas, dia harus hafal konstitusi. Ini kiblat kita yang disepakati tanggal 22 Juni 1945. Itu kiblatnya yang kemudian diresmikan tanggal 18 Agustus sesudah melewati revisi. Ini pegangannya, kiblatnya di situ. Karenanya yang dibutuhkan hari ini adalah mereka yang serius ketika pegang otoritas membela yang di bawah. Dan kita bicara Indonesia yang luar biasa kaya. Saya sering dibilang, Ustaz Bahasa Nasir, Indonesia itu keunggulannya karena bineka. Saya bilang bineka di Indonesia ini bukan barang aneh. Ya. Keunikan kita itu bukan pada kebinekaannya saja. Ya. Tiongkok bineka, Afghanistan bineka, India bineka. Perbedaan kita dibandingkan yang lainnya adalah di sini ada kebinekaan, tapi di sini pula ada persatuan. Itu keunikan kita, persatuannya, bersatunya. Kalau banyaknya keragaman, banyak tempat lain, tapi tidak bersatu. Nah, dulu persatuan itu dibangun dengan kesamaan cita-cita. Tadi disampaikan oleh Bung Patrizon, kesamaan cita-cita, imagine society. Hari ini persatuan itu dibangun dengan kesetaraan kesempatan di semua bidang, utamanya di ekonomi. Kesetaraan, karena itu ketimpangan dibereskan. Ingin mempertahankan persatuan Indonesia, maka bereskan ketimpangan. Tidak mungkin membangun persatuan, menjaga persatuan dalam ketimpangan. Karena itu pemegang otoritas hari ini dan ke depan adalah pemegang otoritas yang membereskan ketimpangan menggunakan tanda tangan yang dititipkan kepada tangannya. Disitulah pemimpinan dibutuhkan untuk Indonesia ke depan. Pak Anies menjelaskan bagaimana pemimpin Indonesia bersikap di tengah pluralitas masyarakat Indonesia yang ada saat ini. Kita adalah bangsa yang sangat kaya. Indonesia adalah bangsa yang bertabur berkah, bukan saja sumber daya alamnya, tapi juga sumber daya manusianya. Ya, kita ada ratusan bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak suku, ada banyak adat, tradisi, dan juga beberapa agama yang lahir dan juga mendiami negeri kita ini Indonesia. Pak Anies menjelaskan meskipun umat Islam secara khusus sebagai umat yang mayoritas di Republik ini, tapi para pendiri bangsa tidak pernah menggunakan diksi mayoritas di dalam memutuskan soal persoalan bangsa. Karena pemimpin sebenarnya tugasnya adalah menaungi untuk semua golongan, untuk semua manusia Indonesia. Nah, di sini menarik apa yang dijelaskan oleh Pak Anies karena spirit tauhid, spirit Islam punya tantangan tersendiri untuk menjawab persoalan kebangsaan yang begitu kompleks dan rumit sehingga nantinya ya orang yang di luar Islam berpandangan bahwa memang Islam sebagai rahmatan lil alamin karena memberdayakan, memajukan, mensejahterakan bukan hanya dari kalangan umat Islam itu sendiri, tapi juga umat-umat yang lain. Spirit tauhid, spirit Islam yang diangkat oleh Anies Baswedan sebagai gagasan untuk menjawab persoalan bangsa ini sangat menarik dan memang kita menunggu pemimpin-pemimpin Indonesia ya semoga lahir untuk menjawab tantangan zaman terkait dengan kompleksitas permasalahan yang ada di Republik ini dengan spirit tauhid agama Islam
dengan catatan tanpa mendiskreditkan, tanpa mengabaikan, mengecilkan umat-umat yang lain. Justru dengan spirit agama, spirit tauhid, kita akan membuktikan kekokohan, kekompakan kita sebagai anak bangsa dan ibu pertiwi Indonesia.